Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidatis sudur. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 7. Kita awali kajian kita pagi ini dengan sore yang kita baca tadi, dan mari kita terjemahkan terlebih dahulu. In takfuru, jika kamu kafir, fa innallaha, sesungguhnya Allah itu ghaniyun ankum, tidak butuh, tidak memerlukan iman kamu. Wala yarda li'ibadihi al-kufr, dan dia tidak ridha, tidak meredai kekafiran li'ibadihi, bagi hambanya. Wa in tashkuru, dan jika kamu bersyukur, yardahu lakum, dia meredai bagi kamu kesyukuranmu itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Thumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Tuhanmu lah, marji'ukum, kembalimu semua. Fayunabbi'ukum, lalu dia memberitakan kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa yang telah kamu lakukan. Innahu alimun bidatis sudur, sesungguhnya dia mengetahui apa saja yang tersimpan di dalam dadamu. Kira-kira begitu terjemahannya. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir setelah 2 bulan lebih, setahun kurang, kita sudah ada kajian subuh Rabu. Maka pagi kini sesuai dengan rencana kembali kita lanjutkan. Ayat yang kita baca sebentar ko, ada beberapa hal yang penting kita garis bawahi, kita pahami. Yang pertama, Allah itu tidak berhajat, tidak butuh, tidak memerlukan dan tidak bergantung kepada apa dan siapapun jua, walaupun sedikit. Karena Allah itu ghani, ghaniyun. Lawan ghaniyun, faqirun. Fakir jamaknya fuqara. Fakir artinya sangat butuh, sangat berhajat, sangat memerlukan, dan sangat bergantung kepada yang lain. Fakir. Kalau banyak fuqara, antumul fuqara'u ilallah, kamu itu sangat berhajat, sangat butuh, sangat memerlukan Allah, Tuhan kamu. Kamu hai manusia, kita kok namanya fakir. Bahkan ulama-ulama tertentu menggelari dirinya al-fakir ilallah, orang yang butuh, orang yang berhajat kepada Allah. Itulah makanya orang nambah kekurangan, orang yang tidak berkecukupan disebut dengan fakir.
Kadang digabung menjadi fakir, miskin. Ulama membedakan antara fakir dan miskin. Fakir di bawah, sangat-sangat butuh, sangat-sangat berhajat. Miskin di atas seketik. Nah, lawan fakir ghani. Ghani ko orang terjemahan bahasa kayu. Yang paling banyak orang kayu di negara awak. Banyak orang kayu. Orang Madin kayu. Sultan pun kayu. Banyak kayu. Menjala apa? Melebarkan kembali kayu lelo. Kayu menjala-jala. Ghaniyun. Kalau ghani, fakir tadi berhajat butuh, memerlukan, ghani tidak butuh. Tidak berhajat. Tidak memerlukan. Dan tidak bergantung kepada siapapun. Ghani. Nang ghani itu Allah. Salah satu nama Allah kan Ghaniyu. Ghani. Kadang digabung ghani itu dengan hamid. Ghaniyun hamid. Tidak butuh, tidak berhajat. Nah, kini kita kaji siko. Jika kamu kafir, ingkar, bangkang, durhaka, tidak taat, tidak patuh, balakang bule ke langit, bertelanjang kaki saja, tidak asal ada Allah. Karena Allah tidak butuh kepada taatmu itu. Allah tidak memerlukan, Allah tidak berhajat, patuh kamu, taat kamu, beribadah kamu, beriman kamu, Allah tidak berhajat. Kenapa? Karena kekafiran kamu itu baliknya ke kamu je balik. La yadur, tidak memudaratkan kepada Allah kekafiran kamu. Mudaratnya itu kembali lagi kepada kamu. A'id ilaikum. Kita bahas wa alaih. Sembayang, tak sembayang, tak untuk Allah. Coba soalnya. Berzikir, berdoa, beramal, baik kita. Atau melakukan apa saja kita yang kita lakukan dengan baik itu tidak untuk Allah. Kepada Allah tidak butuh. Allah tidak berhajat. Itu nang ghaniyun ankum. Dia tidak berhajat, dia tidak butuh, dia tidak memerlukan ketaatanmu, imanmu, amal salehmu, kebajikanmu, ibadahmu. Kalau butuh Allah, berarti Allah tu tidak kayu. Allah Maha Suci. Mari kini kau mengaji tidak mengaji, salat tidak salat, berdoa tidak berdoa, berzikir tidak ada Allah ikut pawai. Tidak perlu dia Allah. Karena taat kamu untukmu juga. Kalau kamu derhaka, kamu yang kami doan begitu bahasa. Jadi kita awali kaji sekolah. Itu in takfuru, jika kamu itu kafir wahai manusia, masuk ke dalamnya durhaka, ingkar, bangkang, tidak percaya, tidak yakin, menentang, sombong kepada Tuhanmu. Fa innallaha ghani. Sesungguhnya Allah ghani. Tadi kita terjemahkan ghani tidak memerlukan. Keimananmu, ketaatanmu, kepatuhanmu, amal salehmu, ibadahmu. Karena Allah tu ghani. Ghani tadi kaya tu bahasa awak. Tak butuh, tidak berhajat. Itu mengko manusia kon ada nang kayu. Karena makin kayu orang makin banyak hajatnya. Buka pintu so tak bisa. Bawa map, bawa kacamata, bawa pena, bawa payung tak bisa. Nyo berhajat kepada yo to nu kadang-kadang lah berjalan tu bawa kawal jo tu.
Tinggal betulnya di kawal orang. Kadang-kadang wawau nama mengawalnya. Tahu wawau? Tidak tahu wawau. Jadi ia makin kaya orang sebenarnya makin ia berhajat kepada orang lain. Mungkin butuh nyapu rumah, setrika baju, mencuci, memasak. Hanya butuh. Jadi ambo tekana kata kecek Buya Hamka pun berbaca dalam buku beliau namanya Tasawuf Modern. Kata beliau salah satu yang masih tekana baca. Orang yang kaya itu kata beliau orang yang tidak banyak kehendaknya. Beliau kan bahasa lo kehendak. Orang yang tidak banyak kehendaknya. Makin banyak kehendak orang, makin miskinnya, makin fakir. Sebab fakir ke orang yang berhajat, orang yang butuh. Betul. Nabi Muhammad yang kayu jiwa. Balik kita kaji cukup. Jadi, fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kamu kafir, Allah tidak butuh kepada imanmu. Kafir salah. Jelko salah. Bangkang salah. Ingkar sajalah. Kalau bahasa orang kampung, bertelanjang. Salah, menyungging salah. Nah, Allah tidak butuh. Sebab kalau kamu beriman, bukannya untuk Allah. Dipuji, tidak dipuji Allah, tidak ada bagi Allah. Allah tetap maha terpuji. Kita bertakbir, tidak bertakbir, Allah tetap kabir, akbar. Dan seterusnya. Allah yarda. Masalahnya dia tidak reda. Dia tidak suka. Wala yarda li ibadihil kufru. Dia tidak reda kepada hamba-hambanya jika hambanya itu kafir. Dia tidak reda. Karena dia ciptakan hambanya itu untuk taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia menciptakan hamba-hambanya agar hamba-hambanya itu taat kepadanya, patuh kepadanya, beribadah, menyembah kepadanya. Dan diutusnya Rasul untuk menyeru, mengajak itu semua. Tidak satu pun Rasul yang Allah utus, melainkan kepada Rasul itu diwahyukan bahwa tiada yang berhak disembah, melainkan dia. Sembahlah dia. Karena Allah tidak reda. Allah tidak reda jika hamba-hambanya itu durhaka. Hamba-hambanya itu kafir. Hamba-hambanya itu bangkang. Lalu diberinya petunjuk. Jadi wala yarda, dia tidak reda terhadap hamba-hambanya jika hamba-hambanya itu kafir. Dan Allah tidak ada menyuruh hambanya itu untuk kafir, justru disuruhnya untuk taat. Karena kafir itu risikonya balik kenya, taat itu faedahnya balik kepada hamba itu. Dia tidak reda jika hambanya kafir, durhaka, bangkang, angkuh, sombor, ingkar dan segala macam. Dan dia tidak ada menyuruh hambanya itu untuk kafir. Tidak ada. Karena kekafiran itu akan kembali kepada hambanya itu akibatnya. Jika si hambanya beriman, taat, patuh pun faedahnya, manfaatnya, gunanya untuk si hamba. Jadi la yarda li ibadil kufru. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, dia rida kepada kamu. Yashkur, syukur. Syukur ko lawannya kufur. Syukur kufur. Kufur dibagi-bagi. Syukur pun dibagi-bagi. Orang yang taat, orang yang patuh, orang yang beribadah,
Orang yang berbuat kebajikan semacam sebenarnya pada hakikatnya bersyukur kepada Allah. Syukur itu adalah seseorang hamba melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Allah. Syukur itu. Kita ambil contoh cik. Secara bahasa syukur itu artinya menampakkan, syakara, menampakkan. Kalau menutup namanya kafara. Menutup kafara. Menampakkan syakara. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum syakara kafara. Contoh seketik lah. Seseorang dia gih oleh mintu no ana monogo ndak mangku apa namanya cangku apa ndak cangkia ekor ndak ana monogo ibu-ibu nampunya aku ndak tahu lor cawan namanya aku sembarang lah kerencak gua. Kalau dianduk-anduk no amyang sen disimpan-simpan dan pakai-pakai nyo ndak menampakkan. Ndak dipadasuan no. Tetengkok? Ndak tetengkok. Ianduk no myang kwa sen katanya. Dianduk no myang kwa disimpan-simpan berarti nyo ndak menampakkan manfaat gunanya fungsinya ndak dipadasuannya ndak suko no mah ndak suko menentu dagiah no mah dagiah cangkia nama no ndak percaya mau nama cangkia nama bo jambo cangkia itu loyang ndak percaya ndak puno nama ando ndak dipadasuan jadi mempadasuan memakai, mempagunakan anan dia orang bersyukur, menampakkan. Sampai situ tetengkok? Makanya nikmat Allah tu pakai, pergunakan, manfaatkan. Berarti orang kalau petunjuk yang Allah berikan dipakainya, dia bersyukur dengan petunjuk. Iman yang diberi Allah dipakainya, dipergunakannya bersyukur adanya iman. Yang dicipta oleh Allah sebagai manusia, kemudian beribadah kepada Allah, bersyukurnya. Bisa jadi wassalamualaikum syukur hanya memahami syukur. Kali kok menantunya syukur namanya tahu kan? Inti syukur menampakkan, menutup kafara. Itu mengkurang mandu-andu nikmat Allah namanya kufur nikmat. Ceke, bakil, sempili. Ceke, bakil, sempili. Tambah lo karyang. Namanya kufur nikmat. Cabuknya menutup nikmat. Nikmat lagi, kecilnya tak ada. Tak ada wakah. Tidak jual beli sehari Quran. Padahal banyak jual beli. Kufur nikmat, syukur nikmat. Hamba yang tidak patuh, hamba yang tidak taat, yang durhaka, bangkang semacamnya sebenarnya kufur. Orang-orang yang taat syukur. Kata Rasulullah, hamba ingin menjadi abdan syakura. Hamba yang bersyukur. Ketika Aisyah menyapa Rasulullah, kok beliau tu salat beliau panjang mana sampai bangkak kaki. Yang pun ingin jadi hamba yang bersyukur je boleh. Kan tak syukur dibaca beliau tu dah. Syukur dibagi tiga, syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan.
Syukur hati meyakini dengan sepenuh keyakinan apapun yang kita peroleh dan apapun yang ada di kita, termasuk kita menjadi manusia pun, kita yakini itu semata-mata rahmat Allah. Menjadi manusia awak bersyukur Allah. Jarang kita nak bersyukur masuk kita jadi manusia. Kalau kita jadi yang kuruk nak ada orang nak jatuh hati kan yang kuruk. Jadi ulik tantadu kan tak ada syukur. Mensyukuri nikmat kan sudah ada hari. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Biko di bawahnya syukur tu. Balik kita kaji cengkau balik. Jadi jika kamu bersyukur, syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan, atau kamu melaksanakan ketaatan kamu kepada Allah, beriman beramal saleh kepada Allah, Allah reda. Dia tidak reda jika kamu bangkang durhaka, sombong angkuh, tidak taat dan tidak patuh. Dia reda jika kamu bersyukur kepadanya, taat, patuh, tunduk, melaksanakan perintah. Orang tu pada hakikatnya bersyukur. Karena itu nikmat yang tertinggi kan iman. Nikmat yang tertinggi iman. Syukuri nikmat iman, baca cara mensyukurinya. Tiba digalih, pakai. Bugalih pakai. Imanlah Allah beri, tidak dipakai-pakai, tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan, bacaan-bacaan saja. Dan syukur. Nikmat Allah itu banyak sembuh. La tuhsuha. Tak bisa. Dan tak akan pernah mampu kamu merinci itu yang bilang. Tuhsuha. Itu kalau kalimat tuhsuha itu namanya membilang, merinci. Tak mampu. Nikmat Allah yang tertinggi, iman. Dikasih kita hidayah. Bah mensyukuri nikmat iman. Mensyukuri nikmat galih, cangki yang mau pakai, manfaatkan, pergunakan. Pada soan. Dia orang baju. Pakai baju. Pakai baju. Dia mintua telah kuang. Pakai telah kuang. Dia menantu kita oleh sajadah. Dari Makkah. Pakai. Pada soan namun. Tidak menggak tu. Fa'amma bi ni'mati rabbika hadis. Hadis tu kecilkan kau nikmat Allah. Tidak dibangga-banggakan. Alhamdulillah. Baru lepas sembahyang ni mah. Alhamdulillah. Ambo dapat oleh-oleh dari minan tu ambo ke petang. Tu. Padasuan. Bagaimana kita mempadasuan, mempergunakan nikmat iman? Pakai itu. Sehingga dipanggakkan kepada Allah nikmat iman itu. Biar kita ambil contoh cik doa. Kan orang pulang oleh kau. Doa. Rabbana amanna. Faghfir lana dzunub. Amanna di sini tu. Itu berpanggaan kepada Allah. Ya Allah, nikmat iman yang telah Engkau berikan, lah kami pakai. Lah kami pada suan, kami pergunuan. Kadang dia kami faedah dan manfaatnya. Itu lebih iman. Dia kami ko lebih iman di masa di mana dosa kami. Ayo ampuni dosa kami. Kan doa tak? Kayu doa tak? Rabbana amanna. Apa lagi? Faghfir lana dzunubana alai. Kan itu doa. Dalam surah Ali Imran bersua je tu. Dan menariknya kita putar kaji kajian segini. Surah Ali Imran tak?
Dek lapar di kita, jadi tidak perlu kita celiak. Nah, kita dengar saja. Rabbana innana sami'na munadiyai yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, Ali Imran ayat 193, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami lah mendengar. Lah kami dengar munadi, si penyeru, itu Rasulmu, atau Al-Quran, atau ulama, atau mubalik, atau guru, atau ustad, atau da'ilah. Kami dengar si penyeru ko yunadi, yang menyeru kami untuk beriman. Bunyi seruannya, aminu birabbikum, berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka amanah, fa'amanah, maka kami beriman. Kami beriman, diseru kami untuk beriman, beriman kami. Dek kamilah beriman. Nikmat iman tu kami pakai, kami pergunakan, kami memanfaatkan. Maka oleh sebab itu, di masalah kami, di ma kurang kami, di ma dosa kami, faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Iko namanya nikmat iman ko, wasilah namanya. Memamerkan kepada Allah, bahasa nikmat iman tu lah kita pakai, lah kita pergunakan. Karena kami lah beriman, ya Allah, kok salah dosa kami, ampuni dosa kami. Bertawasul, berwasilah dengan nikmat iman. Karena iman itu nikmat tertinggi, nikmat tertinggi. Bah mensyukuri nikmat tu, pakai, pergunakan. Selalulah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan sampai lapeh, la tuzigh, zaga, la tuzigh, jangan sampai berpaling hati kami, cenderung hati kami kepada kesesatan. Ba'da iz hadai, setelah engkau beri petunjuk kami sehingga kami beriman. Hab lana, justru tambahlah kepada kami rahmatmu yang lain. Tambahan petunjuk, tambahan iman. Itu nang kita jangan disiu-siukan, jangan dicayahan-cayahan sajalah. Kami itu bahasa Indonesia. Jangan dicayahan-cayahan sajalah imanku. Itu nikmat yang paling luar biasa. Sebab orang kafir nanti di akhirat tu, amahnya menukar. Andaikan dunia kau punya no saudalahnya, tambahlah balik segitu. Amih mesin, amahnya menukar. Iyo iman tu. Berai tinggi iman. Dawak kembang, percaya-cayaan sen iman. Rawat, jago, pupuk, paliaro, iman. Jangan sampai lapeh. Iman tu bertambah, berkurang. Nah, jika kamu bersyukur dengan nikmat iman yang kami beri, dan kamu tidak kufur, Allah redha. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, salah satunya kamu beriman dan kamu pakai iman, kamu manfaatkan iman itu. Kamu tambah iman itu dengan taat, dengan beramal, dengan berilmu. Coba iman itu bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ilmu. Nah, yardahu lakum. Dia ridha kepadamu. Ridha kepadamu. Kemudian kita sampai kaji. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Terjemahnya siko bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Taziru, anan taziru, wazara kau memikul beban. Wazara memikul, yang biasa dipikul kau beban, yang biasa dijinjang naringan, nan pikua bare. Memikul beban yang bare namanya wazara. Orang yang memikul
beban bare yaziru. Nah, dosa kesalahan baban dan membebani perjalanan kita menuju Allah. Cuma ada terso bebannya. Dosa itu disebut dengan wizrun. Wow, zai, ra, wizr. Arti kata wizr, beban yang dipikul. Beban tu bare wizr. Orang nama mikua yaziru. Orang yang berdosa, di dosa tu bare wazir. Wazir. Orang yang berdosa. Jadi seseorang tidak akan memikul beban dosa. La taziru. Tidak akan memikul orang yang berdosa wizra, beban dosa orang lain. Baban nomyang tak, tapi kuno dah. Apalagi jika kamu kafir, jika kamu durhaka, kekafiran, kedurhakaan kamu, kebangkang kamu, kesombongan itu, kamu pikul nanti beban itu. Beban itu bare, sangat bare. Benamulah wizrun. Dan membarian perjalanan kita menuju akhirat dosa. Kafir kamu, durhaka kamu, bangkang kamu, berarti beban kamu. Dan beban kamu itu tidak bisa dipindah ke orang. Siapa kafir, yang tanggung kafir seorang. Siapa berdosa, kalau ada nanti orang nak menjamin dan tanggung dosanya jangan percaya. Jangan percaya. Begitu dalam Quran surah Al-Ankabut jangan percaya. Wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Kan surah Al-Ankabut tu. Ayat 2 balik. Berkata orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u, ikutilah jalan kami kuah. Kepercayaan kami, tradisi kami, agama kami, warisan nenek moyang kita kuah, ikutilah. Kok salah bekuah, kami tanggung dosa kalian. Itu kecil orang kafir kepada orang mukmin di zaman Nabi. Orang musyrikin Makkah tun labih tu cara no dino. Kok yo salah ajaran nenek moyang wak kuah. Kepercayaan nenek moyang wak kuah. Agama nang kita anut salah mo kuah. Kok yo salah ai Muhammad. Wahai pengikut Muhammad. Wal nahmil khatayakum. Kami yang membawa kesalahan kamu itu, kami bawa, kami pikul. Kecil siah. Beko ada pelanam ni katakan tidak bisa. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Mereka tak bisa membawa dosa orang lain. Jangan percaya oleh. Justru di sampingnya memikul dosanya sendiri, dosa orang lain yang disaksikannya pikul Allah sebab menyebabkan orang berdosa itu ano. Orang nak akan mikul dosa orang lain kecuali inyo yang menyebabkan orang lain berdosa. Tapi orang ko berdosa surang miang sen saja. Ndak ada nama aja. Ndak ada membawa, ndak ada memujuk, ndak ada mengasih fasilitas, ndak ada pabian, ndak ada mikul. Tapi kalau awak penyebabnya. Contoh kini kau media kau. Jadi kau kalau banyak hoax. Lebih sebentar pemilu. Banyak. Yang penting kau piti sekian. Buat yang buruk-buruk saya calon sana tu. Awak satu lah menyebarkan yang buruk-buruk. Awak menunggu dosa.
Sebab dosa ikut menyebarkan berita bohong. Dosa orang awak tangguh. Karena penyebabnya Tapi kalau kita tidak ada urusan yang lain, inyo berdosa, inyo nak berbuat, inyo bekerja, awak ada majak indak, mencontoh indak, membujuk indak, ini tanggung dosa. Kalau kita kafir, kita tanggung dosa seorang. Awak nak kami dosa orang lain. Tapi kalau kita kafir, kita ajak orang untuk kafir. Kita mencibir, kita ajak orang lain mencibir. Kita benci, kita ajak orang benci. Kita jajak. Ya. Mengkuruk saya tidak mencelik pajar tu. Bangun tu mengkuruk. Semua tu. Berarti kita mengajak orang. Kita tanggung dosa orang. Namanya bla 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 tu ya. Bla bla bla. Itu penyebab. Kaji kita tak selesai ni. Kalau selesai kini kaji sudah lanjut mengaji oleh. Kita biasa dulu keringkasan sementara nak lalu bunyi bel. 3 inti. Yang pertama, Allah tidak butuh. Dia maha sempurna, maha suci daripada butuh. Bernama dia Ghani itu. Termasuk Allah tidak butuh. Taat tak taat kamu, iman tak iman kamu. Allah tidak butuh. Karena jika kamu taat untuk mujuh, jika kamu deraka, kamu jangan menanggung. Itu satu pelajaran kita. Jangan berkau bangga lo kepada Allah. Yamununa alaika an aslamu. Sabui-sabuinya kepada engkau yang kami ko Islam, kami ko taat, kami seakan-akan balabur lo ya Allah. La tamunnu alayya islamakum. Tak usahlah kamu bangga-banggakan, kamu panggak-panggakkan, kamu taat, kamu bersyukur, kamu beriman, tak usah. Kerana iman kamu untukmu. Satu. Yang kedua, Allah tidak reda. Salah satu sifat Allah reda. Sebagaimanapun lawannya adalah sakhat. Allah murka. Yang tidak Allah reda kalau kita kafir. Dia reda kalau kita bersyukur. Tapi tetap manfaatnya kepada kita, rugi bahayanya kita nak menanggung. 2. Yang ketiga, seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Jika kamu kafir, kamu yang memikul. Jika si A kafir, si A yang mikul. Tapi kalau kamu menyebabkan si A kafir, kamu mikul. Karena itu dosa kamu. Hati-hati. Jangan sampai percaya lo kita orang yang kamanya bin dosa kita tu. Wa in tad'u muthqalatun. Nanti jika orang nam bababan dosa gadang kuah, ingin membagi dosa no sang ini, walaupun orang ko karik kabiannya tak bisa. Biar pikul kerana dosa di akhirat bagi-bagi tak bisa. Itu muncung namanya. Kacerito namanya. Itu kaji kita pagi kini. Mau lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal karim minal aidin wal faizin. Sekian. Semoga berfaedah dan manfaat sebagai kaji pemuka. Kaji kita lentemat leh. Ayatnya dah selesai. Kok kali bertemu kita orang buka datang melihat kita sambung. Kalau nak bertemu sambung aja lah. Kok sian aku menyambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.